A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa ketemu lagi melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Tema masih seputar sihir milenial, kelanjutan dari cerita yang terdahulu ya. Kali ini kaitannya dengan Nabi Musa itu. Nah, oleh karena itulah yang terkait dengan itu, kali ini kita akan mencoba mengulas atau memahami tentang mukjizat, ya, al-mukjizat atau mukjizat. Nah, rekan-rekan sekalian, menarik di sini bahwasanya ternyata di dalam Al-Quran itu kata mukjizat, ya, itu tidak ditemui di dalam Al-Quran itu. Kalau kita membaca keseluruhan Al-Quran, mencari di kamus-kamus Al-Quran, maka kata al-mukjizat, ya, atau mukjizat itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, secara kata, kosakata al-mukjizat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menggunakan kata al-mukjizat atau mukjizat itu di dalam Al-Quranul Karim. Ya, suatu mukjizat yang biasanya diterjemahkan atau diartikan sebagai amrun khorijun anil adah, sesuatu yang keluar dari sunnatullah, ya, itu hanya pemahaman yang itu bersumber dari pemikiran para penulis, pemikiran para mufassir, ya, pemikiran para ahli bahasa atau pemerhati Al-Quran itu, bahwasanya dikutip kata al-mukjizat itu, dikutip mukjizat itu, kemudian diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari hukum alam, amrun khorijun anil adah. Ya, tetapi sekali lagi kata al-mukjizat itu sendiri tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak kita jumpai itu kata mukjizat itu. Apalagi sampai artinya yang sesuatu yang keluar dari hukum alam. Ya, lah rekan-rekan sekalian, mukjizat itu bisa jadi, sangat bisa jadi ini hanya terpengaruh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu. Ya, sekali lagi kalau itu adalah pemahaman agama Islam di sini, ya. Apalagi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu KBBI tidak pas, ya, tidak pas. KBBI itu tidak bisa digunakan menjadi alat supaya untuk memahami Al-Quran, itu tidak pas, ya. Bagaimana KBBI mendefinisikan mukjizat itu yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia, mukjizat, mukjizat, yaitu diartikan sebagai sesuatu ajaib yang sulit dipahami oleh akal. Nah, ini berbahaya kalau sampai keagamaan kita itu terpengaruh oleh KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, kalau kita itu ingin memahami Al-Quran, ya, maka kita harus mengumpulkan ayat-ayat terkait tema yang sedang kita bahas. Semakin banyak Qur'annya, semakin bagus, sehingga pemahamannya menjadi komprehensif. Yang kedua, kita bisa lihat kosakatanya dengan menggunakan kamus-kamus Arab yang biasa dipakai oleh mufassirin. Misalkan seperti Lisanul Arab ataupun Al-Mufradat fi Al-Quran. Ya. Nah, ternyata sekali lagi Qur'annya tidak menyebut kata mukjizat itu. Kemudian ternyata yang digunakan, yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang ajaib, yang sulit diterima oleh akal, yang sulit dipahami oleh akal, itu adalah definisi KBBI. Dan itu sekali lagi KBBI tidak bisa digunakan untuk memahami Al-Quran itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian,
kita kembali ke dalam ayat-ayat Al-Quran, nanti akan saya ceritakan ya. Ada beberapa kosakata di dalam Al-Quran itu yang kemudian diterjemahkan ya oleh penerjemah, oleh penulis itu menjadi mukjizat. Ya, padahal sekali lagi redaksi Qurannya tidak ada itu al-mukjizat, ain, jim, zai, ya, ain, jim, zai atau ain ajaza, dari kata ajaza, ajuz, itu tidak ada. Maka kalau kita menemukan judul buku I'jazul Quran misalkan, I'jazul Quran ya, itu maksudnya adalah kalimat-kalimat ya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menakjubkan gitu. Ya. Ajaza itu arti asalnya adalah melemahkan gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Al-Quran itu yang sering diterjemah, ini ingat ini hanya terjemah ya, sebagai mukjizat itu, kemarin kita tahu adalah kata ayat, atau al-ayat, atau ayah, ya, itu diterjemah mukjizat. Kemudian ada al-bayinat, itu juga diterjemah menjadi mukjizat. Ya. Ada juga kata sultan, sultan itu juga diterjemah menjadi mukjizat. Ingat redaksi Qur'annya tidak ada ini, al-mukjizat itu ya. Kemudian kata al-burhan, ya, itu juga diterjemah menjadi mukjizat. Padahal sekali lagi redaksinya ini ayat, bayinat, burhan, dan sultan. Ya, kata mukjizatnya sendiri, redaksi Arab mukjizatnya itu tidak ada di dalam Al-Quran itu ya. Maka marilah kita baca ayat-ayat Al-Qurannya yang biasa diterjemahkan menjadi mukjizat itu ya. Oke. Yang pertama kita coba buka surat Al-Baqarah ya. Ini Al-Bayinat. Nah, di surat 2 ayat 87 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin al-Bayinat wa ataina Isa bin Maryama al-Bayinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Ya. Di sini ada redaksi wa ataina Isa bin Maryama al-Bayinat. Dan kami berikan dan kami bekalkan kepada Isa itu al-bayinat. Yang diterjemah, kalau kita lihat terjemah biasanya, kita bekalkan kepada Isa itu mukjizat. Padahal redaksinya sekali lagi al-bayinat, bukan mukjizat. Ya. Kemudian di surat Ali Imran surat 3 ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kadzdzabuka faqad kadzdzaba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir. Ya, kita akan bacakan terjemahannya. Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata. Padahal redaksinya ja'u bil bayyinat, membawa bayinat, penjelasan-penjelasan sekali lagi. Ya, tadi ayat-ayat itu bayinat al-bayin itu penjelasan-penjelasan sebenarnya ya. Kalau arti asalnya itu bukan mukjizat-mukjizat ya. Kemudian mereka membawa zubur. Az-zubur itu menunjuk ya, kalau zabur itu biasanya ya, itu juga aslinya, substansinya menunjuk kepada firman Allah itu sebenarnya. Ya, menunjuk ya kadang dinamai al-bayinat, kadang disebut az-zubur ya. Kadang di sini disebut wal kitabil munir, dan kitab yang bercahaya ya. Itu sebenarnya menunjuk pada substansi yang sama. Ya, al-bayinat itu juga kita bisa dibaca surat 16 An-Nahl ayat 44 ya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di sini juga bil bayyinati waz zubur ya. Redaksi terjemahannya dengan keterangan-keterangan dalam kurung mukjizat. Padahal sudah jelas itu bil bayinat ya, bukan mukjizat, tetapi sekali lagi al bayinat waz zubur. Zubur itu bisa lembar-lembaran ya, atau kalimat-kalimat yang sekali lagi substansinya menunjuk kepada firman Allah ya, bukan mukjizat yang didefinisikan KBBI hal ajaib yang sulit ditangkap oleh akal, bukan juga amrun kharijun anil adah, bukan itu. Itu yang pertama, al-bayinat, yang sering terjemah menjadi mukjizat. Kemudian ayat atau ayat
ayah atau ayat jamaknya. Ini juga kemarin kan sudah, ini juga diterjemah menjadi mukjizat. Misalkan kita buka surat Ali Imran surat 3 ayat 49 dan 50 ya. Warasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit thair fa anfukhu fihi fayakuna thairam bi idznillah. Ya. Di sini juga redaksinya adalah qad ji'tukum bi ayatin. Kami datangkan, kami bekali kamu itu bi ayatin dengan ayat. Nah, terjemahannya kami bekali kamu dengan suatu mukjizat ya. Sekali lagi ayat di sini diterjemah menjadi mukjizat ya. Redaksi Qur'annya bukan mukjizat tetapi ayat. Begitu juga di surat di ayat 50-nya 3 ayat 50 ya, wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurata wa uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Ya, di sini ada redaksi wajitukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datangkan kepada kalian ayat dari Tuhan kalian. Yaitu apa? Ya firman Allah maksudnya. Yang turun kepada Nabi Isa adalah Injil. Ya. Tentang ayat ini teman-teman juga bisa baca di surat 10 surat Yunus ayat 75 ya. Kemudian surat Yunus surat 70 ayat surat Yunus surat 10 ayat 75, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Ya. Kemudian di sini juga sama ya. Bi ayatina di sini diterjemahkan mukjizat-mukjizat kami. Fastakbaru, kemudian mereka ingkar. Sekali lagi ayat di sini adalah penjelasan-penjelasan. Tidak ada kata redaksi mukjizatnya itu. Penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, kisah yang itu bersumber dari wahyu, yaitu menunjuk substansi firman Allah. Jelas sekali di sini fastakbaru, mereka kemudian takabur. Ingat menurut hadis itu takabur itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ingat ya, menolak kebenaran. Jadi penjelasan firman Allah wahyu ditolak. Lah itulah namanya istakbaru. Ya, takabur, sombong itu menolak kebenaran, yaitu kebenaran firman, kebenaran penjelasan, bukan menolak mukjizat, ya, sesuatu yang ajaib, enggak ada di sini. Oke. Kemudian juga di surat Al-Isra surat 17 ayat 101, redaksinya juga ayat. Kemudian itu yang kedua, bayinat sudah, ayat sudah, kemudian adalah burhan ya. Di sini teman-teman bisa dibuka surat 4, surat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzala ilaikum nuran mubina. Ini jelas di sini. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian burhan min rabbikum. Jelas sekali burhan. Ini redaksi terjemahannya. Sungguh telah datang kepada kalian mukjizat. Ya enggak, burhan itu bukti kebenaran. Atau burhan itu kalau kita baca kamusnya kecil-kecil aja ya, semacam Mahmud Yunus. Burhan itu apa? Dalil, keterangan, penjelasan. Itulah burhan. Jadi sekali lagi burhan ini juga menunjuk pada substansi yang sama, yaitu firman Allah, wahyu Allah. Ya. Kalau kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil, kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah kata sultan. Ya, sultan ini juga diterjemah menjadi mukjizat di surat 11 ayat 96. Ya, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Sungguh kami datangkan kepada Musa itu dengan bekali Musa itu dengan ayat-ayat kami dan sultan yang jelas. Sultan ini juga artinya adalah keterangan, dalil, penjelasan, ya, eksplanasi, ya, keterangan, penjelasan, dalil, ya. Lah, itu juga sering diterjemah menjadi mukjizat, ya. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, di ayat Al-Qur'annya sendiri tidak ada itu. Allah nggak pernah menggunakan kata al-mukjizat atau mukjizat itu, ya. Semua terjemah mukjizat itu ternyata yang pertama adalah kata al-bayyinat, yang kedua kata ayat, 3 kata burhan, dan 4 kata sultan. Yang semuanya itu diterjemah menjadi mukjizat, tentu ini menurut saya tidak tepat.
Ya, semua itu ayat, al-bayyinat, burhan, sultan itu semua menunjuk kepada firman Allah. Substansinya adalah kalamullah, adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ya, itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.